Ya, nyembah kita, kata kita nyembah Allah, kata kita. Nah, Allah yang kita sembah itu menurut pemahaman kita nama atau yang punya nama. Kalau yang kita sembah nama, alif lam lam ha, Allah itu nama. Siapa yang menyembah nama malah syirik, Pak. Ya, yang kita sembah itu bukan nama, justru yang punya nama itu. Sebab ketika kita menyebut nama mesti terkait kepada yang punya nama. Bagaimana kita akan mengaitkan kalau kita tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu siapa yang punya nama itu? Nah, disitulah peran tasawuf itu. Membongkar itu siapa yang punya nama. Jangan dipahami kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu ke langit yang jauh di sana, Pak. Alangkah jauhnya ketemu Tuhan gitu. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang berpandangan bahwa Nabi Muhammad itu jauh ya bertemu Tuhan di langit sana, malah dia syirik. Ya, Allah itu bersama kita, Pak. Ya dah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Maka saya katakan ini peristiwa Isra Mi'raj sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah gitu tadi. Ya. Yang nggak percaya ya nggak mau jalankan itu, namanya nggak percaya. Jadi bukan persoalan percaya pelaksanaannya saja. Percaya itu pelaksanaan, percaya itu kebenaran, lalu ikuti. Itu buktinya kita percaya. Kalau nggak diikuti cuma didengar aja, datang tahun peringatan, tapi apa yang ditunjukkan nggak diikuti, sama saja kita melecehkan, Pak. Ya, nggak ikut nggak. Nah, saya kan sudah saya sampaikan, ikuti ya peristiwa Isra Mi'raj itu. Pakai pembimbing, lalu amalkan apa yang diajarkan. Nah, kemudian ya setelah dari Aqsa lalu ke langit, berarti 2 buah jalan yang ditempuh. Tapi jangan lupa sampai di Sidratil Muntaha. Sidrah itu apa? Tutupan. Muntaha tutupan terakhir. Ya. Perjalanan terakhir. Kan bukankah perjalanan kita ini menuju Allah ada dengan metode tanazul dan metode tarakki. Ketika kita bicara metode tanazul itu artinya tajalizat kepada sifat. Itu metode tanazul, sehingga kita paham betul siapa diri kita ini sebenarnya itu. Itu kita kaji melalui alam 7. Kalau nggak salah sudah pernah kita kaji ini tempo hari. Dari alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Nah, ini kita mengenal. Setelah itu kita naik tarakki, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita naik, kemana kita naik? Melalui nafsu 7 tingkat. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Nah, ini nafsu 7 tingkat. Nah, di atas itu kalau di bahasa penjelasan tentang hati gitu ya. Ada sadar, as-sadrun, as-sudur, ada qalab, ada fuad, ada saqab, ada luban, ada sir, ada sirusir. 7 gitu ya. Nah, sampai di sini ada satu lagi yang ke-8, nur. Nah, inilah Sidratul Muntaha itu. Nur. Begitu lewat dari nur yang ke-9. Ana, kata Allah, la ilaha illa ana. Jadi sampai ke lapis ke-7, terus masuk ke lapis ke-8, nur. Nah, di situ Jibril tidak sanggup lagi, Pak. Lewat dari situ hancur saya. Artinya apa? Ketika kita masuk ke alam ma'rifat, tidak boleh ada lagi yang dibawa-bawa, Pak. Ya. Jangankan guru, diri sendiri gak boleh dibawa. Maksudnya apa?
Hanya Allah yang ada. Kita ini nggak ada, hilangkan dulu diri kita baru bisa masuk gitu. Kalau masih ada, masih merasa kuasa, kita yang kuat, kita yang berilmu, itu masih bawa yang lain, tidak boleh. Kata. Makanya hilangkan dulu itu. Jibril aja nggak sanggup, Pak. Artinya apa? Ya, maksudnya Jibril itu lewat dari Sidratul Muntaha itu hancur. Yang menghadap itu cuman Muhammad aja. Ya dah. Jangan bawa yang lain. Kalau ada yang lain dibawa, bawa misalnya masih ingat kita punya kuasa, ingat kita yang lain. Itu masih beserta, masih syirik, Pak. Itu maksudnya. Ya. Menghadap Allah harus total. Ya, tidak boleh ada yang lain gitu. Nah, siapa kalau ada yang lain dibawa masih syirik. Kalau syirik itu enggak nyampai itu artinya. Jadi begitu kita sudah masuk ke alam yang ke-8 nur tadi, siapapun sudah enggak bisa lagi. Ya, kecuali hanya diri sendiri menghadap Allah. Pada akhirnya diri kita pun hilang, yang ada hanya Allah semata-mata.